Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Yang terhormat Bapak Supyaldi Enkom, dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Fatimah Nurfaida dan Fasil Kalsum. Serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Selamat datang di webinar Teknologi Informasi yang mengangkat judul pentingnya mengenal spesifikasi handphone. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung untuk bersama-sama menimba ilmu dan informasi dari para narasumber yang luar biasa. Walaupun harus melalui layar kamera akan secara online, dan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini. Saya Hikmah Purnama yang tentunya akan memandu webinar ini hingga sampai selesai nanti. Selanjutnya saya persilahkan kepada materi pertama, yaitu Saudari Fatimah Nurfaida untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurfaida. Saya akan membawakan materi tentang mengenal spesifikasi handphone atau smartphone. Mengenal pengertian spesifikasi. Jadi, pengertian spesifikasi adalah perincian teknis atau karakteristik umum yang dimiliki oleh sebuah perangkat, dalam hal ini terkait mobile phone atau handphone atau smartphone. Perincian ini termasuk berbagai komponen internal yang terintegrasi dan fitur dari perangkat tersebut. Ini meliputi merek, desain, network, dimensi, berat, memori, tampilan display, kamera, sistem operasi, audio, konektivitas, aplikasi, software, baterai, warna, aksesoris, dan lain-lain yang dijelaskan di bawah ini. Selanjutnya yaitu handphone dan smartphone. Handphone adalah telepon genggam atau ponsel, perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana saja alias portable, atau disebut juga dengan mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel alias perangkat ini menggunakan teknologi nirkabel wireless. Dengan kata lain, handphone adalah perangkat portable yang dapat membuat dan menerima panggilan melalui pembawa frekuensi radio, sementara pengguna bergerak dalam area layanan telepon. Link frekuensi radio menetapkan koneksi ke sistem switch and portable telepon seluler yang menyediakan akses ke PSTN atau Public Switch Telephone Network. Kebanyakan layanan telepon genggam modern menggunakan arsitektur jaringan seluler karena ponsel sering juga disebut telepon seluler atau ponsel. Selain telepon atau tahun 2000-an, era ponsel mendukung berbagai layanan lainnya seperti pesan teks, MMS, email, akses internet, komunikasi nirkabel jarak pendek, aplikasi, game, dan fotografi digital. Ponsel yang menawarkan kemampuan komputasi tersebut dan lebih umum disebut sebagai smartphone. Adapun smartphone adalah perangkat ponsel pintar atau telepon genggam dengan sistem operasi portable canggih yang menggabungkan fitur dan sistem operasi sistem atau OS dengan fitur-fitur lain yang berguna untuk penggunaan mobile atau bergerak. Biasanya ini menggabungkan fitur dari perangkat mobile populer lainnya, seperti asisten pribadi digital atau PDA, media player, unit navigasi GPS, dan kamera digital menjadi sebuah perangkat pintar. Kebanyakan smartphone dapat mengakses internet dan dapat menjalankan aplikasi pihak ketiga. Smartphone memiliki tampilan antarmuka dengan layar sentuh atau user interface touchscreen dengan LCD, OLED, AMOLED,
LED, dan layar yang kaya akan resolusi warna. Perangkat ini menjadi tersebar luas ke abad 21 dan kebanyakan dihasilkan dari tahun 2012 dan seterusnya memiliki kecepatan tinggi mobile board yang disebut dengan 4G Lite dan banyak fitur lainnya. Demikian materi yang sempat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fatimah Nurfaida. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari yaitu Saudari Fauzia Tasya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi penting handphone yang wajib dipertahankan. Karena saat ini pembeli sudah mulai cerdas sebelum membeli smartphone. Detail spesifikasi smartphone sekecil apapun bisa saja menjadi pertimbangan. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya persaingan antar suatu vendor dengan vendor yang lain. Mereka berusaha menghasilkan smartphone dengan harga dan spesifikasi sesuai dengan permintaan konsumennya. Handphone adalah sebuah alat komunikasi modern yang lazim kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, handphone juga dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas, mencari informasi, bahkan sebagai sarana hiburan, dan tidak sedikit orang menggunakan handphone sebagai sarana menghasilkan uang. Handphone dengan spesifikasi yang tinggi tentu sangat membantu, contohnya dalam hal penyimpanan data untuk seorang pengusaha atau pelajar, kamera yang jernih, seorang vlogger, dan lain sebagainya. Handphone dengan spesifikasi tinggi dapat membantu para pengguna dalam berbagai pekerjaan. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan spesifikasi handphone sebelum Anda membelinya. Selanjutnya, ada pun macam-macam spesifikasi handphone yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama, Random Access Memory atau RAM. Dalam kapasitas minimal 2 GB sangat diperlukan untuk mendukung kecepatan akses atau kinerja dari penggunaan handphone agar tidak lemot saat digunakan. Karena jika semua aplikasi dalam kondisi running atau berjalan, semuanya maka akan mengakibatkan kinerja dari handphone tersebut menjadi terlambat. Oleh karena itu, penggunaan handphone dengan RAM 2 GB sangatlah direkomendasikan jika ingin menggunakan berbagai macam aplikasi, tetapi RAM 2 GB ini bukan menjadi patokan untuk memiliki handphone yang tidak lelet. Selanjutnya yang kedua itu kapasitas penyimpanan atau memori internal. Penyimpanan atau memori internal minimal mempunyai kapasitas dengan penyimpanan 32 GB. Kapasitas yang besar diperlukan untuk menyimpan seperti aplikasi yang sangat penting, games, dokumen, musik, dan video Anda. Alangkah lebih baiknya jika seandainya Anda menggunakan juga memori internal, karena Anda nantinya sebaiknya menyimpan berbagai macam file, dokumen, ataupun yang lainnya di dalam penyimpanan eksternal. Sedangkan untuk penyimpanan internal itu sebaiknya digunakan untuk menyimpan data-data dalam handphone Anda, seperti data game, data dari charge, aplikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu kapasitas baterai yang besar. Kapasitas baterai tentu juga harus Anda perhatikan, mengingat baterai merupakan sumber tenaga dari handphone Anda. Untuk mendukung kinerja Anda dalam menggunakan handphone, diperlukan baterai dengan daya setidaknya 3000 mAh. Dalam penggunaan daya 3000 mAh itu sangat memungkinkan Anda bisa menggunakan handphone Anda dengan lama, tetapi dengan catatan Anda tidak untuk game dan juga penggunaan aplikasi tidak dalam keadaan running atau berjalan. Selanjutnya yang keempat, sistem operasi iOS atau Android. Sebenarnya iOS atau Android itu sama-sama bagus karena itu pilihan yang menurut Anda lebih cocok. Kalau admin sendiri lebih cocok menggunakan sistem operasi Android karena berbagai macam kemudahan dan berbagai macam fitur bisa didapatkan dari sistem operasi Android. Bahkan nantinya juga bisa sistem operasi berada di handphone Anda bisa digantikan dengan sesuai keinginan Anda. Selanjutnya kelima itu resolusi layar HD. Resolusi layar handphone setidaknya harus mencapai 720p sehingga nantinya akan membuat gambar yang ditampilkan bisa lebih maksimal, baik level, kecerahannya, warnanya, dan lain sebagainya. Handphone dengan resolusi layar yang tinggi sangat cocok bagi Anda yang suka streaming atau nonton bola dan
bermain game karena biasanya untuk game saat ini dalam hal grafik sangatlah diutamakan sehingga Anda haruslah memiliki resolusi layarnya setidaknya 720 HP sesuai nantinya dalam Anda menjalankan game yang Anda mainkan tidak akan lelet ataupun lemot. Itulah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Fasya Kalsum. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Para peserta yang ingin bertanya, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar Zoom. Saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, kepada Nur Syafira Mutia Sahara, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, apa manfaat smartphone dengan kapasitas penyimpanan internal besar? Baiklah, saya persilahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Syafira Mutia. Ada beberapa manfaatnya, yaitu antara lain, 1, bisa simpan banyak file. Kamu akan bisa menyimpan banyak file dalam genggaman, baik itu file gambar, dokumen, pekerjaan, berkas presentasi, atau file-file video dan film. Semua itu bisa disimpan dalam genggaman jika kapasitas penyimpanan internal smartphone kamu besar. Yang kedua, akses file dengan lebih cepat. Kamu tidak membutuhkan waktu lama dalam mengakses file yang ingin kamu cari karena memiliki kapasitas penyimpanan besar sehingga membuat Anda lebih nyaman dalam mengakses data. Yang ketiga, membuatmu lebih kreatif. Kapasitas penyimpanan yang besar memungkinkan kamu semakin kreatif memulai layar smartphone. Kamu bisa mendownload berbagai aplikasi seperti edit foto atau video untuk dikreasikan sesuka hati kamu.
Selain aplikasi edit, kamu bisa memotret atau merekam video yang banyak sebagai bahan baku edit. Tentu semua itu bisa membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam proses pengeditan tersebut. Dan yang terakhir, lebih puas dalam bermain game. Dengan kapasitas penyimpanan yang besar, kamu tidak hanya bisa mendownload game yang bagus dengan kapasitas besar, kamu pun akan bisa lebih puas dalam bermain game karena tidak perlu mengkhawatirkan kapasitas penyimpanan yang penuh. Terima kasih, itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah yang sempat disampaikan oleh pemateri. Apakah masih ada yang bertanya? Saya. Baik, saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya. Baik, saya mau bertanya, jadi jika kita ingin membeli sebuah handphone kan pasti ada kayak ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin narasumber bisa menjelaskan faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam membeli handphone. Baiklah, saya persilahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dewi Kumalasari. Tentunya yang harus kita perhatikan itu yang pertama itu merek HP-nya. Lalu yang kedua itu tentukan tipe HP apa yang ingin kita beli. Lalu yang kedua itu fitur HP-nya bagaimana. Lalu daya tahan baterainya seperti apa, apakah bagus untuk kita gunakan. Lalu RAM dan memori penyimpanan,nya dan juga prosesor smartphone-nya bagaimana. Lalu sistem operasi smartphone-nya juga bagaimana. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu yang sempat disampaikan oleh pemateri. Apakah masih ada yang bertanya? Demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang pentingnya mengenal spesifikasi handphone dalam ini. Baik, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya,
spesifik perincian teknisi atau karakteristik umum yang dimiliki oleh sebuah perangkat handphone dengan spesifikasi yang tinggi tentu memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Contohnya RAM, penyimpanan yang tinggi akan membantu dalam menyimpan banyak file, apalagi bagi para pelajar seperti kita yang memiliki banyak tugas berbentuk dokumen maupun PDF. Oleh karena itu, memiliki handphone dengan spesifikasi tinggi sangat penting agar dapat membantu dalam berbagai pekerjaan. Para hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Supyaldi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teknologi Informasi, juga kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.